Silakan berdiri, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan jiwa. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Silakan untuk dipimpin doa ya sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil Islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tadi berangkatnya lebih dulu? Aku. Nabila yang berangkat lebih dulu ya tadi ya. Hari ini piketnya siapa? Ria. Ria. Sama Safita. Sama Safita tadi piket dengan baik karena sudah terlihat bersih dan rapi ya lingkungan kelasnya. Terima kasih untuk tugas piketnya hari ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya Ibu absen ya. Ada yang gak hadir hari ini? Ada. Ada ya. Oke, Ibu absen dulu. Nabila Astila Rahma, Hadir. Ria Setiawati, Hadir. Zaneta Khairuni
sih rumahnya? Nabila. Nabila. Tahu nggak Nabila kenapa si Susi ini kok nggak hadir? Sakit. Oh sakit ya, tapi tidak mau membuat surat izin ya. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, untuk lebih semangat lagi kita yel-yel dulu ya. Kelas 3. Siap. Kelas 3. Siap. Siswa kelas 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semua Hebat. Ibu guru agar mana kabarnya? baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Sudah semangat bro? Sudah. Ya, untuk yel-yelnya. Sekarang kita mulai belajarnya. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Gajian. Ibu bagi sebelum kita masuk ke materi tentang kebersihan, anak-anak pasti sudah tahu ya bagaimana dan seperti apa sih cara-cara menjaga kebersihan itu. Terus kalau membuang sampah itu harusnya di mana? Pada tempatnya. Ibu bagi dulu ya materinya agar bisa lebih dapat dipahami. Ini untuk kedua ya. Silakan anak-anak baca, ibu kasih waktu 5 menit ya.
Sudah dipahami? Baik, kalau sudah dibaca semuanya, sekarang Ibu kembali terangkan ya. Yang pertama itu mengenai kebersihan lingkungan. Jamin tidak apa-apa. Bukan juga nggak apa-apa ya. Nah, itu tadi disimak. Definisi kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah keadaan bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau. Lingkungan yang bersih menunjang kesehatan dan kenyamanan Hidup. Kemudian manfaat kebersihan lingkungan. Terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan tidak sehat. Lingkungan menjadi lebih sejuk dan nyaman. Udara menjadi lebih bersih dan segar. Air menjadi lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi. Kemudian lanjut cara menjaga kebersihan lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan tempat dari sampah, melakukan kegiatan Membuang sampah pada tempatnya. Sudahkah anak-anak membuang sampah pada tempatnya? Sudah. Yakin? Yakin. Tidak membuang sampah di mana kalian makan? Tidak. Jadi sudah tidak membuang tempat sampah di loker meja ya? Ya. Kemudian yang kedua, membersihkan selokan dari sampah. Sudah dibersihkan selokannya dari sampah? Sudah. Kemudian melakukan kegiatan kerja bakti. Pernah melakukan kegiatan kerja bakti? Pernah. Kemudian menyediakan tong sampah yang terbagi atas sampah organik dan sampah non-organik. Anak-anak sudah mengerti cara membedakan sampah organik dan non-organik? Kalau sampah organik itu sampah yang seperti apa? Sisa makanan, daun, dan lain-lain. Betul. Kalau sampah yang non-organik? Plastik, kertas, dan lain-lain. Ya, betul. Kalau semisal kita menanam pohon dan pohonnya itu daunnya jatuh, itu berarti termasuk sampah apa? Organik. Kalau semisal kita makan jajan, ada bungkusnya itu plastik, itu berarti termasuk sampah apa? Non-organik. Tidak bisa membedakan ya antara sampah organik dan sampah non-organik. Kemudian menanam tanaman agar udara tetap segar dan bersih. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan piket kelas dan kerja bakti. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan mengadakan lomba kebersihan antar kelas ya. Mungkin di
Kalau kita masih belum ada kegiatan lomba kebersihan antar kelas, siapa tahu nanti di bulan-bulan berikutnya atau di tahun berikutnya bisa dilaksanakan. Kemudian contoh kebersihan lingkungan, apa saja sih contohnya? Kebersihan rumah, menyapu, ngepel, membersihkan kamar mandi, membuang sampah. Kebersihan Itu tadi kan kalau kebersihan di rumah. Sudahkah anak-anak menyapu rumah? sudah. Sudah bisa mengepel? Sudah. Pernahkah membersihkan kamar mandi? Pernah. Membuang sampah pasti sudah pernah ya. Ya. Kemudian yang untuk kebersihan sekolah nih, ada apa aja? Ya adalah baca baki, membuang sampah di tempatnya, tidak mencorek-corek dinding. Kalau tiket kelas berangkatnya pagi atau siang? Pagi. Dengan kesadaran sendiri apa harus disuruh-suruh? Kesadaran sendiri. Sendiri ya kalau tiket. Kalau tiket itu berangkatnya pagi. Kemudian untuk kebersihan lingkungan umum. Kebersihan lingkungan umum itu membersihkan jalan, taman, dan area publik. Kemudian kita lanjut materi agama Islam ya. Masih sama topiknya, yaitu tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Jadi dalam agama Islam itu kebersihan lingkungan adalah bagian dari integral menjaga kebersihan lingkungan itu termasuk membuang sampah pada tempatnya adalah tindakan yang dianjurkan dan mencerminkan kepedulian terhadap kesehatan dan kelestarian alam. Poin-poin penting mengenai kebersihan lingkungan dengan perspektif Islam. Yang pertama apa? Kebersihan sebagai bagian dari iman. Hadis kebersihan itu sebagian dari iman menunjukkan betapa pentingnya kebersihan dalam kehidupan seorang muslim. Menjaga kebersihan baik lingkungan maupun diri sendiri adalah tanda keimanan yang kuat. Yang nomor 2 itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dibaca lihat. Yang nomor 2, Ajaran Islam menekankan mementingkan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aturan dan hadis. Terhadap banyak terdapat banyak ayat dan sabda Nabi yang mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan. Baik, terima kasih ya Ria ya sudah dibacakan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ada manfaat kebersihan lingkungan. Banyak sekali ya manfaatnya ya. Dengan menjaga kebersihan lingkungan memiliki banyak manfaat. Di antaranya menjaga kesehatan. Karena lingkungan yang bersih dapat mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat. Kemudian menjaga keindahan. Lingkungan yang bersih dan rapi akan menciptakan suasana yang lebih indah dan nyaman. Suka nggak kalau lingkungannya indah? Suka. Menjaga kelestarian alam. Menjaga
sehat itu adalah lingkungan yang bersih, bebas dari kotoran dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan lingkungan yang kotor itu ialah lingkungan yang tercemar oleh kotoran, sampah, limbah, serta dapat menyebabkan penyakit. Ada dampak negatif lingkungan yang kotor. Apa saja dampaknya? Salah satunya itu penyebaran penyakit. Lingkungan kotor dapat menjadi tempat berkembang biak bagi vektor penyakit seperti apa aja? Nyamuk, kecoa, tikus yang dapat menyebabkan demam berdarah, malaria, tipes, dan lain-lain. Nah, jadi dilihat tuh di sekitar rumahnya itu ada enggak sampah atau kaleng bekas yang berisi air. Siapa tahu kalau ada di sekitar rumah itu nanti kaleng bekas itu dijadikan sarang nyamuk, dijadikan nyamuk bertelur dan berkembang biak sehingga nanti bisa menyebabkan DBD apabila nyamuknya itu nyamuk Aedes aegypti. Jadi penting sekali kita itu untuk menjaga kebersihan. Kemudian pencemaran air, limbah pabrik, sampah, dan sisa pertanian dapat mencemari air dan membuat air tidak aman untuk dikonsumsi dan digunakan sehari-hari. Jadi air yang sudah tercemar itu tidak baik ya untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada pencemaran udara, polusi dari kendaraan pabrik, asap pembakaran, dan asap pembakaran itu dapat mencemari udara dan menyebabkan gangguan pernafasan, alergi, dan penyakit paru-paru. Yang selanjutnya ada pencemaran tanah. Coba dibaca, siapa yang membaca pencemaran tanah? Nabila, baik silakan Nabila, pencemaran tanah. Pabrik, sampah, dan penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat mencemari tanah dan membuatnya tidak subur. Ya, betul sekali ya, limbah pabrik dan sampah itu dan apalagi penggunaan pupuk kimia yang secara berlebihan itu dapat menyebabkan pencemaran tanah dan membuat tanah itu tidak subur. Selanjutnya ada kerusakan ekosistem. Siapa yang mau bantu membaca? Ria, silakan Ria. Pencemaran lingkungan dapat merusak ekosistem alam. Ini menyebabkan kepunahan spesies dan mengganggu keseimbangan alam. Ya, betul sekali ya. Pencemaran lingkungan itu dapat merusak ekosistem alami, menyebabkan kepunahan spesies dan mengganggu keseimbangan alam. Kemudian ada cara menjaga kebersihan lingkungan. Ayo kita baca bareng-bareng cara menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Pastikan sampah dibuang di tempat pembuangan sampah yang disediakan dan dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua itu memisahkan sampah organik dan non-organik. Jadi kalau sudah dipisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik itu, yang sampah organiknya bisa kita olah menjadi pupuk. Sedangkan yang sampah non-organiknya seperti plastik, di lingkungan kita ada ya pengrajin dari limbah plastik itu, dari apa itu namanya, gelas ya, gelas ale-ale dan gelas
minuman dibuat tas kan? Ya. Bisa kan? Nah, kayak gitu. Itu yang kreatif bisa dijadikan tas dan itu bernilai jual. Kemudian ada juga yang dari bungkus kopi. Itu juga bisa dianyam dijadikan tas juga bisa ya? Bisa. Kemudian dari kalau di sekolah kita mungkin ada stik es krim ya sekarang. Ya. Nah, itu bisa kita buat mainan, rumah-rumahan, ya kan? Bisa kita buat juga tempat wadah pensil atau wadah spidol buat di meja belajar kita, ya kan? Nah, jadi kalau bisa dikelola dengan baik itu tidak akan menimbulkan sampah yang banyak. Kemudian membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan selokan, membersihkan rumah, dan menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya menjaga kebersihan air, membersihkan saluran air, tidak membuang sampah ke sungai, dan menjaga kebersihan sumber air. Ya, menjaga kebersihan sumber air bersih. Seperti kalau kita itu masih menggunakan sumur ya, jadi sumur itu jangan dibuangin sampah. Itu harus dijaga kebersihannya. Kemudian kita tidak boleh membuang sampah ke sungai karena sungai itu bukan pembuangan sampah. Selanjutnya, menggunakan air bersih secara efisien. Jadi, tidak boleh boros. Menggunakan air bersih untuk kegiatan sehari-hari itu tidak boleh boros. Selanjutnya, menjaga kebersihan udara. Menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jadi itu tadi materi kita, bisa dipahami? Bisa. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Baik, untuk di kegiatan penutup. Di kegiatan penutup, Ibu akan memberikan post test atau kuis. Dan nanti yang bisa menjawab akan Ibu beri hadiah. Siap anak-anak? Iya. Siap ya. Ini ada 3 kesempatan ya. Ya. Jadi siapa yang terlebih dahulu tahu jawabannya bisa angkat tangan. Coba sebutkan 3 contoh kebersihan rumah. Nabila dulu ya tadi yang sudah angkat tangan, silakan. Menyapu, mengepel, membersihkan kamar mandi, membuang sampah. Oke, betul. Ini untuk Nabila. Selanjutnya coba sebutkan 3 manfaat kebersihan lingkungan. Coba silakan Maura. Aku Ria, silakan. membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan dari sampah, melakukan kegiatan Iya. kerja bakti. Betul, terima kasih. Selanjutnya soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan lingkungan?
perhatikan tidak ini? Yang lain coba, lingkungan itu apa? Lingkungan ya, bukan kebersihan lingkungan, bukan cara menjaga kebersihan lingkungan, tapi pengertian dari lingkungan itu sendiri. Silakan Najwa. Segala sesuatu di sekitar makhluk hidup, baik benda hidup biotik maupun benda tak hidup abiotik. Betul sekali. Jadi lingkungan itu adalah segala sesuatu di sekitar makhluk hidup, baik hidup maupun tak hidup. Jadi 75% ya yang sudah dapat dipahami ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan keaktifan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab siapa? Diri kita sendiri. Ya, tanggung jawab diri kita sendiri dan tanggung jawab bersama dan merupakan investasi untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita bersama-sama memulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat kita seperti rumah dan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dan nyaman bagi kita semua. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu sekali lagi ucapkan terima kasih dan Ibu meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu pesan kepada kalian untuk tetap semangat dan lebih giat lagi dalam belajar untuk menggapai masa depan. Langkah kalian itu masih panjang, jadi perbanyaklah mengisi apa? Ilmu. Silakan dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Dua diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.